Baik, kita mulai sebentar share screen. Ini saya mulai dengan baik ya. Ini yang maaf ini yang keluarnya 2 halaman yang 1 halaman. Ini satu. 1 halaman, Pak. Oke. Baik, kita mulai dengan melanjutkan setelah sebelumnya kita bicara tentang security requirement, maka kita bicara tentang desain. Kalau kita masih ingat dalam diagram secara garis besar SDLC yang konvensional itu adalah yang ini ya, SDLC-nya mulai dari sini kanan. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang security requirement. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya yaitu bagian desain ya, desain di sini. Baik. Nah, kalau gitu gimana nih? Nah, kalau kita bicara tentang desain, kita bicara masalah-masalah di desain, ini biasanya terkait dengan flow ya. Jadi kalau kita bicara tentang software, kita belum bicara tentang bugs karena kodenya aja belum dibuat ya. Jadi belum. Jadi dari segi logiknya pun bisa jadi sudah terjadi kesalahan sehingga ketika nanti mau diimplementasikan ya sudah pasti salah ya. Karena dari logiknya atau kita dalam bisnis logiknya aja sudah bermasalah, sudah flaw. Nah, juga kalau biasanya kalau kita biarkan ini nanti kalau sudah jadi kemudian kita perbaiki maka dia akan menjadi lebih mahal. Ada statistik yang mengatakan bahwa biaya untuk memperbaiki sesuatu yang sudah di production itu biasanya 100 kali lebih mahal daripada ketika kita melakukan perbaikan pada fase desain. Itu ya. Nah, biasanya lagi-lagi ya kalau kita bicara tentang software, mohon maaf di sini agak hujan, suaranya agak terganggu hujan. Kita bicara tentang sebetulnya kita sebut requirement itu juga bisa kita anggap ya sama dengan specification-nya. Ya, jadi kita pengen membuat sesuatu, kemudian yang kita sebut desain adalah ini ya, architectural blueprint. Yang ini untuk nantinya akan dikodekan. Jadi kalau kita mau yang kita sebut desain dari rumah itu kan blueprint ya. Kita misalnya pergi ke arsitek, tolong desainkan rumah. Maka yang disebut desain dari arsitektur itu adalah blueprintnya, gambarannya ya. Kita mau minta didesainkan kantor untuk 500 orang. Maka dia arsiteknya pergi mengerjakannya ya. Kemudian balik lagi dengan yang disebutnya namanya blueprintnya ya, architectural blueprint. Setelah kita sepakat atau kalau belum sepakat kita bolak-balik antara kita sebagai usernya dengan desainernya, kemudian bolak-balik perbaikan. Oh saya nggak suka, mungkin ruang tamunya dibesarkan atau kurang besar atau kecil aja. Sementara ruang living room-nya, ruang keluarganya dibesarkan ya misalnya seperti itu. Setelah bolak-balik hasilnya blueprint, nanti blueprint-nya itulah yang akan kita berikan kepada developer yang akan membangun rumah kita. Hal yang sama juga terjadi dengan software. Desain kita serahkan ke coder atau pengembang yang sebetulnya coder itu kalau sudah melihat blueprint kita baru dia bisa mengembangkan kodenya. Betul kan ya, flow-nya seperti itu. Oh ya, dan kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Jadi ini flow-nya seperti itu. Nah, ini contoh kesalahan desain. Ya, jadi sebelum dikodekan kesalahan desain. Dan ini kalau kita lihat ya tidak bergantung pada implementasi. Dan ini masih tetap terjadi saat ini. Jadi saat ini banyak aplikasi yang tidak melakukan verifikasi email ya sebagai bagian dari identitas untuk pembuatan account atau reset yang nantinya emailnya akan digunakan untuk bagian dari reset password dan seterusnya. Jadi yang flow yang salah ya yang salah kali ini seperti ini. Misalnya pengguna ditanya, ingin membuat account, oke, pengguna account menuliskan akunnya misalnya Budi Raharjo, Budi itu apa gitu ya. Kemudian alamat emailnya apa? Tuliskan nama alamat email saya, rahat@gmail.com misalnya gitu ya, sebagai account. Oke, nah si layanan itu atau aplikasi langsung membuat akun, ya.
tanpa melakukan verifikasi email. Nah, inilah yang sering terjadi saat ini ya. Terjadi saat ini. Believe it or not ya, ini mungkin template-template di luar sana kayak gini gitu ya. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya saya menerima email dari orang yang emailnya salah nulis ya, email saya. Kebetulan email saya padahal agak aneh ya. Email saya sebetulnya nggak apa ya, nggak standar-standar amat ya. Email saya kan rahat ya, pakai email. Ada aja orang yang salah gitu. Apalagi kalau saya menggunakan namanya Budi ya. Di tempat saya itu Pak Andika ya, karena alamatnya Andika@gmail ya. Sehingga banyak orang yang salah, mungkin Andika pakai H dia lupa, atau Andika something ya, Andika apa, Andika R, Andika B, Andika T atau apalah gitu kan ya. Tulisnya Andika aja gitu. Sehingga dia mendapat email dari orang-orang yang berlangganan pinjol lah segala macam gitu ya. Nah, ini terjadi saat ini. Bahkan bank juga ada yang seperti itu ya. Saya sebenarnya pengen menunjukkan juga aplikasi yang sekarang gitu ya. Cuma nanti nggak enak juga ya. Mungkin harus kita buat sesi yang tidak direkam ya, supaya orang atau penyedia jasa itu tidak merasa dilecehkan ya. Padahal mereka salah ya, salah dari desain, bukan salah kita, tapi itu menjaga salah desain. Ini terjadi saat ini. Ya. Sehingga akibatnya apa? Kebocoran data. Orang tersebut kalau mengadakan transaksi, misalnya dalam kasus saya, orangnya melakukan transaksi di Halodoc gitu ya. Saya terima emailnya, Anda telah melakukan anti swap apa gitu ya. Terus yang bersangkutan kayaknya dia juga beli sesuatu di Ace Hardware gitu ya. Ace Hardware beli kursi apa di Ace Hardware, itu saya dapat ininya ya. Annoying bagi saya ya, karena saya mendapat email-email yang nggak jelas gitu ya. Tapi yang menjadi masalah itu kalau yang reset password, misalnya resetnya ke saya kan, dia nggak akan bisa reset password karena emailnya diarahkan ke saya. Nah, flow yang benar gimana? Flow yang benar adalah pengguna memastikan alamat email sebagai akun misalnya, sebagai akunnya atau alamat emailnya. Email dulu dikirimkan dengan tautan link yang unik ya, dikirimkan oleh penyelenggara. Pengguna melakukan klik terhadap tautan tersebut ya untuk verifikasi bahwa oh benar, berarti emailnya itu memang milik pengguna yang bersangkutan. Baru akun dibuat setelah mendapatkan verifikasi tersebut. Ya, yang benar caranya seperti ini. Ya. Jadi ini contoh kesalahan dari desain. Nah, artinya apa? Artinya kalau desainnya seperti ini, baik dia mau dikodingkan dalam dengan menggunakan PHP lah, JavaScript lah, Python lah, C# atau Java, nggak masalah ya, masalah akan tetap salah. Ya. Karena flow-nya ya, bukan bugs ini ya, tapi desain flow-nya yang salah. Jadi kesalahan desain. Ya, jadi ini untuk contoh aja. Nanti bisa kita ambil contoh-contoh yang lain lagi. Yang saya sebetulnya belum memiliki listnya ya. Nanti saya buatkan listnya yang lebih komprehensif lagi. Oke, jadi kalau kita bilang oke Pak, saya udah siap ya. Jadi nanti kita maaf ya, misalnya gitu ya, maaf. Ya oke ya. Sekarang Pak, bentuknya apa? Kalau tadi kan ya, ini bentuk desain itu kayak apa? Kalau arsitektur udah jelas gambar arsitektur ya. Gambar arsitekturnya, wah, dan saya nggak ada ini ya, gambar arsitektur. Kalau kita bentuknya seperti apa? Maka kita lihat ya. Bentuknya apa Pak yang disebut desain? Ada macam-macam. Kalau zaman dulu mungkin yang paling ngetop itu flowchart, maka bentuk dari desain atau secure desain umumnya ya, desain umumnya itu adalah bentuknya ya flowchart. Jadi kalau nanti secure desainnya, yang kita sebut desain dari security-nya ya, mana itu controls-nya adalah yang menggunakan flowchart juga. Jadi kalau desain Anda blueprint-nya menggunakan flowchart, ini juga menggunakan flowchart. Ada juga yang menggunakan state diagram, state chart, segala macamnya. Oh bisa juga ya pakai gitu. Oh desainnya pakai state diagram, state chart ya. Ini pindah sini state-nya itu ya. Bisa juga. Atau pakai DFD juga bisa ya. Desain bentuknya dalam DFD, nanti DFD-nya diserahkan ke programmer yang mengimplementasikan. Atau yang lebih ini lagi yang kalau sekarang lebih baru lagi ya, quote unquote baru, UML. Oke, ya, boleh juga ya. Tapi bisa juga yang katakanlah sebutnya ya konvensional ya, yang kuno tapi masih banyak juga digunakan adalah deskriptif ya. Yang ini biasanya teks dan gambar penjelasan. Saya ingin membuat aplikasi yang tujuannya 1, ini 2, 3 gitu ya.
aplikasi ini digunakan secara teridentifikasi. User harus login ya, tidak boleh anonim. Nah, jadi ini kita menggunakan natural language. Nah, ini pun boleh. Dan ini masih lazim digunakan, yang ini masih banyak ya. Masih lazim. Jadi biasanya desain-desain itu sekarang masih menggunakan inilah ya. Maka jika blueprint dari sebuah desain menggunakan ini, nanti dalam hal security-nya juga dia akan mengadopsi desain seperti ini juga dengan menggunakan notasi seperti ini juga. Jadi bentuk atau notasinya ya. Nah, kalau kita lihat, jadi sebetulnya desain itu apa sih, Pak? Nah, berarti kalau kita lihat ya, kalau misalnya kita bilang requirement ya, kalau kita lihat di requirement yang di awal ini, kalau kita bilang requirement, apa sih itu requirement? Ya. Requirement itu mendefinisikan sesuatu yang harusnya terjadi. Kalau ada input seperti ini, outputnya harus seperti ini. Kalau diberikan event seperti ini, harusnya dia merespon seperti itu ya. Jadi sesuatu yang harusnya terjadi ya, harusnya terjadi. Ini adalah requirement ya. Jadi sesuatu yang harusnya terjadi. Jadi kalau kita kondisi normal ya, kita bilang requirement atau spesifikasi itu langsung kita implementasikan. Tentu saja tadi ya, jadi dia spesifikasinya apa, nah implementasinya apa. Misalnya ya kita ingin membuat sebuah pengali lah, multiplier. Misalnya kita buat C sama dengan A kali B gitu ya. Berarti multipliernya adalah seperti ini ya, yang kita mau implementasikan tuh si ini ya, si multipliernya ini gitu. Ya maka ya itu spesifik. Maka multiplier itu ada implementasinya. Ini ada kodenya adalah seperti ini ya, kode gitu ya. Maka nah kodenya ini ya, kodenya ini kan ada ya kayak gini, ada dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui bahwa kode yang dimaksudkan ini ya, nantinya diimplementasi itu adalah benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan. Kita pengen membuat multiplier, kodenya kayak gini. Bagaimana kita tahu bahwa kode kita ini sesuai dengan yang kita inginkan? Maka ada dua cara yang umumnya kita lakukan, yaitu kita testing ya. Nanti pas bagian testing kita akan eksplorasi ini lebih lanjut. Ya. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa yang kita inginkan itu sudah benar ya? Maka lagi-lagi ya kita melakukan testing. Jadi kita testing satunya. Yang kedua bukan testing tapi verification. Nah ini adalah melakukan, kalau ini kita lakukan kita sebutnya namanya pembuktian. Ya. Pembuktian itu ya kalau kita sebut berarti dengan yang namanya proof ya. Proof berarti ini adalah apa? Mathematically proof ya. Saya lupa lagi ya, dalil De Morgan itu apa ya? Kalau misalnya gini ya, A tambah B. Gimana sih? Saya lupa ya. Sama dengan A bar kali B bar. Ini apa ya? Gini ya. Saya lupa lagi. Sama nggak ya gitu ya? Ya. Kalau testing itu kita cobain ya. Kalau testing itu kita cobain ya. Untuk kode seperti ini, kita buat tabelnya adalah kalau ini A, ini B, C-nya apa hasilnya gitu ya. Maka kita coba saat ini testing ya. Kita coba all possible combination. Kalau ini kita sebutnya namanya proof yang ini ya. Buktikan nggak gitu ya. Gitu. Jadi proof ini susah biasanya ya. Baru kita bicara tentang testing, kita coba-coba semuanya. Teorema De Morgan, ya betul. Itu dalil De Morgan ya. De Morgan ya. Tapi ini gini atau ini ada gini ya? Saya lupa ya. Kayaknya bukan ya, benar gini tadi. A plus B dengan A bar kali B bar gitu ya. Ini dalil De Morgan. Berarti kita buktikan itu ya. Jadi ya. Oke ya. Jadi ini desain. Nah, jadi desain itu nanti adalah di tengah-tengah ini ya. Ya bahwa spesifikasi di tengah-tengahnya ini kita melakukan desain dulu ya. Yang desainnya nanti diimplementasikan, buktinya mengimplementasikan ya. Baik. Nah, sekarang kalau kita bilang ya desain.
Desain melalui requirement. Kalau kita bilang requirement adalah mendefinisikan sesuatu yang harusnya terjadi. Ya. Kalau security requirement harusnya mendefinisikan sesuatu yang tidak boleh terjadi. Maksudnya apa ya? Nah, kalau terjadi itu tadi inputnya, misalnya inputnya tadi ya, C sama dengan misalnya yang tadi C sama dengan A plus B misalnya gitu ya. Itu yang harusnya terjadi begitu. Nah, yang tidak boleh terjadi adalah A ini harus kita pastikan tidak boleh apa? Misalnya ini integer ya, tidak boleh huruf gitu misalnya, tidak boleh gambar gitu ya, atau apapun ya, tidak boleh lebih besar dari misalnya 8 bit misalnya atau apapun ya. Jadi ini mendefinisikan yang tidak boleh terjadi. Ya. Kalau si security design itu. Nah, bagaimana ininya ya? Itu tidak boleh terjadi. Sebetulnya selain security juga ada aspek-aspek lain juga yang tidak kita bahas. Contohnya safety. Safety itu nggak kita bahas dalam hal ini ya. Nanti itu kalau kita bicara tentang yang lebih formal, ini ada juga aspek safety, aspek yang lain-lainnya. Tapi kalau ini secara umum tidak ya. Jadi kita lebih ke arah mendefinisikan sesuatu yang tidak boleh terjadi. Tapi ini dari kacamata security. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat beberapa hal. Contohnya apa? Ya. Jadi kalau kita punya ada requirement, ada security requirement, ya, maka ini kita dari sisi security requirement yang tidak boleh terjadi ini security requirement ya. Baru nanti kita ini samanya ini salah nih security requirement ini. Security requirement ya mendefinisikan sesuatu yang tidak boleh terjadi. Maka di situ kita masukkan segala macam-macam gitu ya. Nah, yang disebut kendalinya, yang disebut desainnya, ya, desainnya itu adalah kendali atau control terhadap security requirement. Jadi nanti kita lihat ada security requirement ya, maka di dalam desain kita membuat kendali-kendalinya. Jadi kalau ada requirement ya, nanti kita buatkan function desain ya. Kalau ada security requirement ya, maka kita buatkan controls-nya. Controls ya. Contoh maksudnya gimana? Contoh begini. Misalnya requirement ya, ini security requirement ya. Mengatakan bahwa pengguna tidak boleh login dari 2 tempat yang berbeda atau lebih dari 1 tempat yang berbeda. 2 tempat atau lebih dari 1 ya. Tempat yang berbeda. Ya, jadi dengan kata lain tidak boleh concurrent login. Requirement-nya begitu ya. Maka untuk memenuhi requirement itu, maka kita melakukan desain kendalinya. Jadi desain kendali ini terhadap requirement itu. Oke, gimana caranya? Oh, kalau gitu kita kasih cookies aja gitu ya. Jadi cookies, jadi sesi itu ditandai dengan cookies. Cookies awalnya itu cookies saja biasanya, cookies dulu. Oke, kalau orang buka di tempat lain kan cookiesnya beda kan. Oh, nggak bisa kamu buka dari tempat lain, nggak bisa. Ada sesi yang sedang berjalan karena sesi pertama dikasih cookiesnya seperti itu gitu ya. Nah, sekarang ada attack baru nih. Jadi orang-orang yang dia attack itu dia masuk ke web browser atau dia nge-remote web browser seseorang, terus diambil cookiesnya, dicuri. Atau kalau nggak lewat web browsernya, lewat OS-nya ya, dicuri cookiesnya. Sehingga dia bisa membuat dari 2 komputer yang beda. Jadi kalau komputer 1, komputer 2 ya. Nah, dia curi dari cookiesnya, misalnya cookiesnya yang ini ada gitu ya, lagi connect ke internet kan ya. Nah, sama si yang 2 ini cookiesnya ini tadi dicuri. Cookies yang sama udah dipakai di sini, tanamin di sini, maka dia diperbolehkan sama ini. Karena dia bilang, ini kendalinya pakai cookies. Oh iya benar, berarti dia user yang sama. Oh nggak boleh, ini 2 tempat yang berbeda. Maka yang sering dilakukan sekarang adalah bukan hanya sekedar cookies, tapi cookies dan nomor IP. Jadi yang dikirim ke sana itu cookies, nomor IP, gitu ya. Terus jenis browser atau identitas komputer lainnya. Misalnya kalau di handphone, kalau di ini kan MAC address ya, bukan IP, MAC address. Terus kalau handphone apa? Email,
ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi dimasukin itu untuk menunjukkan bahwa ini ciri khasnya cookies-nya plus ini ya. Sehingga kalau cookies-nya dicuri di sini, maka dia IP-nya beda ya. Mungkin MAC address-nya juga beda. Kalau handphone email-nya beda gitu. Jadi ketika dia login lagi ke sini, dia bilang, "Oh, sebentar. Yang tadi kamu sedang login yang ini ya." Maka kamu tidak boleh login lagi karena menggunakan apa yang berbeda tadi kontrol yang berbeda. Nah, ini hanya sekedar contoh bahwa security requirement yang ini diimplementasikan dalam bentuk desain ya, dalam bentuk desain adalah desain kendali requirement ini dengan menggunakan cookie. Atau requirement ini ya, di desain kendali atau controls yang ini menjawab requirement misalnya requirement nomor 11 gitu ya. Desain kendali ini menjawab requirement 11 ya. Caranya adalah dengan menggunakan identitas komputer lainnya nggak usah lah, kita misalnya ini aja lah ya. Nah, nanti kan si developer atau coder dia tinggal ngodingin ini. Tapi kan udah jelas ya. Oh iya, nanti caranya adalah dengan melakukan ini. Nah, ini desain ini memikirkan kendali-kendali seperti ini ya. Yang mana ini nanti ini tinggal dikodingkan oleh si coder atau developer. Jadi desain kendalinya satu itu, yang kedua dicatatkan juga log kejadian bahwa ada orang atau Anda login atau si user ini login dengan menggunakan nomor IP sekian ini sekian gitu. Sehingga nanti kalau ada apa-apa bisa ketahuan, oh ini si usernya ini login dari mana? Oh, loginnya dari tempat lain. Bapak lagi login dari tempat lain. Atau sistem kita mencatat bahwa oh terjadi error sistem kita ya karena ternyata kok tercatat dia dari login di situ transaction dari tempat lain. Gitu ya, ini contoh pertama. Silakan kalau ada pertanyaan, saya ini dulu sebentar. Silakan. Ada pertanyaan kah? Saya stop share dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada jempol. Bisa terus. Oke ya, terus ya. Oke, saya terus. Ya. Contoh kedua. Nah, contoh kedua. Misalnya kita bicara tentang password ya, password recovery. Nah, untuk melakukan password recovery, bagaimana caranya? Nah, kendalinya adalah misalnya kita kendalinya seperti ini. Oh, password recovery itu dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang sudah dipersiapkan, misalnya ya. Misalnya, oh, pertanyaan sudah persiapkan warna favorit, nama binatang peliharaan atau apa. Nah, ini lagi-lagi ini adalah desain kita. Bahwa desain ini jelek atau bagus ya, nah itu mari kita diskusikan ya. Jadi ini misalnya tadi ya, berarti kita controls-nya adalah dengan menggunakan gini ya. Jadi ini adalah sesuatu yang diketahui oleh sesuatu ya yang hanya diketahui misalnya oleh user yang bersangkutan. Misalnya gitu. Oh, wah Pak, kalau nama binatang peliharaan keluarga juga tahu Pak. Ya benar juga sih gitu ya. Ini juga warna favorit juga keluarga yang tahu. Oh, kalau gitu yang lainnya lagi dong apa gitu ya. Jadi ini ya, misalnya wah, ini ketika kita mendesain kita juga punya latihan untuk mengevaluasi controls yang kita usulkan. Misalnya warna favorit, wah warna Pak, kalau warna tuh terbatas ya, terbatas ada merah, biru, hijau. Ada nggak warnanya misalnya apa warna apa biru PNS gitu ya, atau warna biru bluebird gitu ya. Nah, itu kan itu berarti harus diperbolehkan user buat namanya biru bluebird gitu. Nggak ada orang jawab kayak gini ya mungkin ya. Atau apa?
hijau dongker, nggak tahu apa gitu ya. Nah, berarti kalau gitu warnanya nggak pilihan dong, bisa kita tuliskan dong. Bisa aja sih gitu. Kalau pilihan nanti mudah di-crack Pak, karena biasanya merah tuh banyak yang suka, merah, biru, hijau itu banyak yang suka, hitam ya, putih. Oh iya oke lah ya. Yang kedua, misalnya nama pet ya, nama binatang peliharaan. Nah, contohnya ini kalau orang terkenal, misalnya dulu Paris Hilton, dia riset passwordnya itu ditanya nama binatang kesayangannya, jadi kesayangan. Jadi ada orang, saya mau ngeriset passwordnya, ikannya apa, usernya apa namanya Paris Hilton. Oke, nama pet Anda. Kalau orang yang sering ngikutin Paris Hilton tahu ya binatang peliharaannya ini, nama panggilannya ini ya langsung dimasukin dan dia bisa ngeriset passwordnya Paris Hilton. Waktu itu memang demikian gitu. Berarti ini kontrolnya tidak bagus ini ya. Jadi kontrol sebenarnya tidak bagus. Nah, ini untuk contoh yang tidak bagus ya. Nah, berarti apa? Ya berarti harus kita cari lagi cara lain lagi untuk password recovery dong gitu ya. Gitu. Nah, berarti kita sedianya atau bagusnya kalau kita punya database dari database dari controls yang sudah ada ya. Jadi kalau ada kontrol ini apa, security requirement ini kontrolnya apa. Nah, ini enak ya. Jadi kita bilang oh iya ya alternatifnya A atau B atau C dari ada 12 alternatif yang sudah dibuatkan orang. Ini satu saat mungkin ada orang-orang ya yang bagusnya mengumpulkan controls ya. Ya. Ada pertanyaan tentang ini. Ini contoh yang tidak baik. Ada? Kalau nggak ada, jempol supaya saya bisa terus lagi. Oke, boleh terus ya. Oke. Kalau ada pertanyaan tanya, kalau nggak terus ya. Oke, terus. Oke, terus. Nah, sekarang kan tadi ya, kalau misalnya, maaf, kalau tadi desain bentuknya adalah dengan menggunakan flowchart, maka kendalinya gimana? Kendalinya dengan menggunakan flowchart juga. Gitu. Jadi kita tuh kalau bisa satu bahasa dengan notasi yang digunakan. Jadi kalau bentuk desainnya adalah state diagram, maka ini juga kita harus state diagram juga. Ya. Jadi kita ngikut aja lah kira-kira ya, sama dengan jadi bagaimana mendeskripsikan desain si kendalinya ini sama dengan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan desain, sama dengan metode atau notasi yang digunakan. Kalau misalnya use case ya, gitu. Sama aja lah, disamakan aja. Dan tentu saja akan terjadi banyak perdebatan ya, misalnya Pak desainnya dengan mungkin DFD ya itu biasanya masalah preference ya. Yang penting kan apa? Desain itu kita satu bahasa antara user ya dengan designer dengan implementer lah dengan coder juga gitu. Jadi kalau misalnya orang setuju dengan menggunakan blueprintnya arsitek, nah, maka kita bisa bilang oh ya semua sepakat. Tapi kalau desainnya itu dalam bentuk lain harus dibentukkan dalam bentuk market, maka ya kita sepakati juga gitu. Jadi yang penting kesepakatan ya, selama language-nya sama sehingga tidak ada kerancuan antara yang minta ya yang membutuhkan dan yang membuatnya. Ya. Nah, maka mulailah kita bicara tentang konsiderasi. Wah Pak, kalau gitu kita mulainya dari mana ya kalau security design ya kalau gitu. Mulainya dari mana? Kita bisa mulai dari sini dulu ya. Mulai dari sini dulu. Nanti kita expand dengan lebih detailnya ya. Ini kalau saya mulainya dari sini. Berarti kan kalau security itu kan kita bicara CIA ya, confidentiality, integrity, dan availability ya. Kita mulai dari C itu aja. Maka ya kita mulai confidentiality design ya. Misalnya nanti untuk setiap requirement dari sana ya, requirement-nya itu kita lakukan desainnya sesuai dengan requirement. Requirement ini supaya data tidak dapat dibaca oleh pihak yang orang yang tidak berhak, maka oh iya salah satunya menggunakan kriptografi. Gitu. Tapi tidak harus itu kan ya, bisa juga disembunyikan datanya, tidak dibuat online gitu ya. Memang datanya nggak ada atau datanya disimpan dalam database yang dipisahkan dengan air gap, nggak nyambung ke network. Oh kalau gitu tukar menukar datanya apa Pak? Gimana Pak? Pakai flash disk. Datang ke sana, copy flash disk, ke sini copy flash disk, gitu ya. Jadi nanti setelah sana yang data ke sana di delete. Jadi orang nggak akan pernah punya akses database ini. Kenapa? Ya nggak ada aja. Di yang ada di internet nggak ada karena apa? Air gap ya. Kecuali dia bisa membayar, bisa aja dia nyogok orang yang tadi pakai flash disknya tadi ya. Disogok ya bisa juga sih ya.
siapa yang nggak bisa ya, tengah wani piro. Kalau dibayar, wah Pak itu orangnya penuh dengan integritas. Ya kalau dikasih 3 triliun integritas goyah juga ya. Jadi ya tapi siapa yang mau bayar 3 triliun? Mungkin juga nggak ada gitu. Jadi beberapa consideration ya. Kalau biasanya kalau tentang confidentiality biasanya menggunakan kriptografi. Tapi ini bukan satu-satunya. Misalnya kita juga bisa segmentasi yang berbeda, yaitu kan juga ya memisahkan LAN itu juga sebenarnya kan desain juga ya. Meskipun itu levelnya adalah level jaringan, bukan level aplikasi, bukan level software. Integrity design, nah, misalnya menggunakan hash functions, atau kita bilang, wah kalau gitu kita implementasinya supaya ini by default ada, kita pakai blockchain aja, bisa juga ya. Sebenarnya kita butuhnya hanya integrity design, tapi ya kita pakai blockchain aja Pak, biar keren, boleh juga ya. Aspeknya apa itu Pak ingin? Oh itu immutable-nya, immutable, double M nggak ya? Stability dari si blockchain, double M ya, immutable dari blockchain itu bisa digunakan untuk integrity design ya bisa. Tapi kan hash function cukup, ya cukup gitu. Nah nanti kita lihat ya biasanya begitu. Kalau availability gimana? Wah berarti data replication. Datanya kita taruh misalnya, jadi kita satu sistem ada transaction di sini ya. Nanti datanya disimpan ke DB gitu. Wah, ini berarti datanya juga disimpan di DB yang lain ya, bisa lewat sini atau DB-nya ini direplika ke DB yang lain ya, bisa juga begitu ya. Nah, itu availability sehingga kalau database-nya ini korup, hard disk-nya crash segala macam bisa ada satu lagi gitu. Kita bicara soal yang seperti itu. Bisa seperti itu ya, boleh-boleh aja ya, bisa. Bisa gitu ya. Nah, ini tentu saja di sini akan banyak ya. Ini hanya contoh aja, di sini ada lagi ya. Ya. Tapi ini hanya beberapa consideration aja yang perlu kita pahami ya. Ini dari aspek CIA-nya. Tentu saja dari security ada hal-hal yang lain lagi kan ya. Misalnya kalau kita bicara aspek non-repudiation, tidak bisa menyangkal. Biasanya kita kalau kayak gini tuh biasanya kita ngambil dengan PKI ya, public key ya. Public key ya. Itu public key dengan ini nanti ini ke digital signature gitu. Biasanya lari-lari ke sana gitu. Authentication gimana? Authentication desainnya. Oh, kita pakai user ID dan password aja, Pak. Oke. Oh, nggak cukup, Pak. Kita pakai OTP, Pak. Oke. Oke, kira kita 3 faktor authentication, Pak. Oke. Atau kita pakai SSO, Pak, diimplementasikan daripada aplikasinya kita banyak ya, login-loginnya untuk semua aplikasi pakai single sign on. Single sign on-nya nanti akan menerapkan ini, boleh. Lagi-lagi boleh ya. Konsiderasinya seperti itu. Ya, kalau authorization gimana? Wah, berarti nanti kita harus set up dulu nih roles-nya. Roles-nya apa aja nih? Ada misalnya ada user, ada admin, ada apa lagi? Siapa lagi? User merchant misalnya kalau ini kalau kalau e-commerce ya. Ada auditor atau apa nggak tahu lah ya. Mungkin nggak juga. Tapi paling nggak kita ada roles ini. Nah, kemudian kita bagaimana memisahkannya gitu ya, sehingga nanti authorization-nya ini menjadi lebih baik daripada tidak. Auditing, nah logging ini juga nanti bisa kita implementasikannya nanti dengan centralized login atau SIEM atau apapun yang itu. Oke ya, ini secara umum. Nah, mari kita bicara lebih detailnya lagi. Nah, ini sekarang kita bicara lebih detail. Nah, ada satu buku yang bagus ya. Ini bukunya ini dari Mano. Saya ambilin dulu ya. Ini dia bukunya ini tentang CSSLP. Ini kalau kita bicara tentang certification ya, kan ada yang orang bilang CEH ya, CISA ya, CISSP dan seterusnya gitu ya. Ini kan biasanya level security yang umum. Kalau yang ini lebih spesifik, yang ini untuk software security, ada sertifikasinya juga ternyata. Ya, software security. Jadi bisa jadi Anda punya ini nanti ngambil lagi CSSLP juga bisa. Tapi ini rada susah ya ngambilnya. Saya nggak tahu berapa orang di Indonesia yang saya hanya kenal satu orang yang punya CSSLP. Yang lain belum pernah. Nah,
di si Mano ini dia membuat buku untuk kalau kita mau ujian itu, nah secure design, di bagian secure design dia memberikan beberapa hal ya, ini beberapa hal panduan ya, prinsip-prinsipnya. Nah sebelum terjun di sini ada pertanyaan tentang hal sebelumnya. Nanti habis itu kita bahas ini satu-satu. Yang ini misalnya. Belum ada? Kalau belum ada, kalau kita boleh lanjut, jempol. Izin, Kecuali Pak. ada pertanyaan. Yes, silakan. Kalau malware detection itu bisa bisa untuk diintegrasi sama di availability berarti ya, Pak? Kalau apa barusan? Malware detection. Malware detection. Nah, sekarang itu malware detection kalau dari kacamata ini itu lebih ke arah security yang umum. Kita bicara tentang software-nya gitu ya. Bagian di mananya yang malware detection-nya itu. Karena di luar software itu sendiri ya, Pak? Betul, betul. Di luar software-nya. Kecuali kita membuat software untuk mendeteksi malware. Nah, berarti kita buat, oh iya, requirement-nya apa? Nah, baru kita bisa bicara itu. Tapi kalau kita bilang malware detection, nah itu seolah-olah nggak ada hubungannya dengan software security. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, lagi silakan. Ada lagi? Kalau nggak ada, jempol kita terus. Kalau ada, tanya. Saya Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Begini Pak, ini mengenai threat modeling sebelum melakukan security design ke secure coding ya Pak. Betul. Nah, di threat modeling kadang itu kita duduk bersama antara developer, terus security arsitek, terus bagian bisnis. Nah, itu kadang kan tidak bisa diterima semua kaidah-kaidah security design ini, karena apa, akan berimpact kepada si usernya ini ya Pak, karena usernya berbalik tidak nyaman gitu ya. Betul. Dengan penggunaan security yang telah diimplementasikan, dan terpacu dengan waktu juga ya Pak untuk melakukan desain pembuatan sebuah produk gitu ya Pak. Nah, kadang aspek-aspek security design ini bisa terlewatkan gitu ya Pak. Dan temuan-temuan sudah kita sudah banyak lah di Indonesia yang terkait seperti itu. Nah, bagaimana sih Pak meyakinkan secara psikologikal, kan tadi di SLDC ada psychological of secure gitu Pak. Nah, itu bagaimana sih cara melakukan awareness terhadap orang-orang, terutama orang-orang bisnis ini Pak, yang perlu di awareness-kan ini Pak. Bagaimana pandangan Pak Budi gitu? Iya. Nah, nanti ya kita lihat bahwa sebetulnya kalau kita melakukan flow ini, itu dari segi project management nambah waktunya tidak banyak. Harusnya tidak banyak, dan cost-nya juga tidak nambah lebih banyak sampai eksponensial, itu enggak gitu ya. Kan tadi cuma menambahkan beberapa fitur tambahan, dan juga kita memilih tidak melakukan hal tertentu. Misal, kalau form jangan pakai modul A, pakai modul B. Nah, itu aja kadang-kadang udah solve problemnya gitu ya. Kenapa demikian? Karena orang nggak tahu bahwa ada modul B. Dia tahunya pakai modul A. Padahal pilihannya itu mungkin ada A, B, C, D, E. Kalau orang sudah mengembangkan banyak produk ya, dia bisa tahu, kalau untuk login itu cuma ada 3, tinggal pilih yang mana. Oh, loginnya gini-gini ini. Oke, yang ini atau yang ini gitu. Terus kalau ini ada anonim, boleh anonim, kalau ini enggak, kalau ini ada ya. Oke ya. Jadi nanti kita lihat pas nanti di coding ya. Ke belakang-belakang sana itu sebenarnya ada juga yang contoh-contoh yang sudah lazim digunakan sehingga nggak nambah. Cuma contoh lagi misalnya kalau kita membaca dari user input, ya jangan kita pakai kalau dulu gets ya, kalau di dalam bahasa asli itu, karena itu nanti akan menyebabkan buffer overflow. Ya jangan pakai gets. Solusinya pakai apa? Pakai ini gitu. Ada lagi gitu ya. Cuma sekedar itu aja ya. Jadi sebetulnya kita bisa meyakinkan nantinya kita bisa meyakinkan bahwa developer itu tidak akan menambahkan beban waktu dan biaya yang eksponensial. Nambah tapi sedikit, daripada ada cost of not doing anything, karena tadi kalau nanti sudah jadi masalah 100 kali lebih mahal. Nah,
Sekarang maka kita lihat lagi ya, kalau tadi kita melakukan threat modeling, itu kita sebetulnya ngelihatnya itu masih belum kepada desain, itu masih di sisi ini ya sebetulnya. Kita lihat dari sini ya. Oh, kita ada ancaman-ancamannya atau apa ya, mulai apa-apa di sini ya. Nah, tentu saja kalau kita membuat ancaman tadi ya, threats-nya apa, mungkin kita ada, wah ini ada 31 ancaman yang atau skenario-skenario yang akan mungkin terjadi ke sistem kita. Ya, ada 31 skenario gitu ya. Atau kasus atau threats atau apapun kita sebutnya namanya gitu ya. Oke. Nah, di dalam ini tentu saja yang perlu kita lakukan ya, memilihnya mana itu adalah sebenarnya melakukan risk analysis ini. Ya. Jadi dengan kata lain apa? Kita punya 30 possible attack terhadap sistem, nah, maka kita lakukan risk analysis. Dari 30 ini tuh sebenarnya dari 31 ini kemungkinan ternyata kita lakukan evaluasi. Ya, misalnya, salah satunya adalah attack terhadap komputernya satpam di depan. Tapi secara bisnis itu nggak ini ya. Jadi misalnya aplikasinya itu nanti satpam harus ikut melakukan verifikasi, tapi satpamnya di depan segala macam, jadi risikonya kecil. Oke, berarti nanti dari sini kita kategorikan risikonya. Misalnya tinggal skenario ini yang high, yang medium, yang low. Secara teknis ya, nanti secara teknis kegampangannya melakukan attack, dan kemudian nanti juga ada satu lagi secara bisnis ya kita. Tadi, secara teknis itu gampang, tapi secara bisnis nggak ada efeknya. Ya udah. Misalnya cara paling gampang kita kalikan aja gitu. Misalnya secara teknis, ini gampang banget. Ini nilainya, misalnya attack-nya itu nilainya gampang banget 9 skala 10 gitu ya misalnya. Tapi secara bisnis apa? Dia skalanya berapa? 0,1 skala 10 ya dikalikan jadi 0,9 kan ya. Kecil gitu. Ada lagi attack-nya yang ya medium lah. Ini misalnya attack-nya ya mungkin 4 skala 10. Tapi secara bisnis dia itu skalanya 9 ya dari 10. Berarti jadi total 3,6 gitu ya misalnya gitu. Sehingga nanti kita kategorikan ya, sehingga dari 31 skenario ini mungkin 3 yang sangat high ya. 7 medium, sisanya 20 berapa nih? 10 21 itu low. Nah, maka ketika kita mendesain kontrolnya, yang ini dulu yang kita address. Atau yang paling yang ini harus diadres, harus ada kontrolnya. Yang ini recommended, yang ini nanti juga nggak apa-apa. Ya. Karena kita tahu, nah itulah dia kalau di dalam kacamata ini, dalam pendekatan yang diusulkan oleh si Gary McGraw tadi, tidak semuanya sama. Ya. Jadi tidak semuanya ini memang akan kita ajukan desain-desainnya tadi, tapi kita melakukan risk analysis. Ya. Kalau dari 31 tadi skenario itu kita pilih ya misalnya 3 dan 7 21 gitu ya. Oke, berarti ini yang kita akan implementasikan kontrolnya ini harus ya. Yang ini maybe ya. Yang ini ya nanti-nantilah ya, nanti kalau ada waktu atau apa gitu ya. Oke. Assuming 3 ini berhasil nanti ya, kalau kita dengan adanya desain ini bisa nggak teratasi? Yang 3 ini bisa nih. Ya, jadi kita akan risk analysis lagi nih before and after dari desainnya. Yang ini setelah kita pasangin tadi desainnya kita gunakan cookies, gunakan IP segala macam, ini kemungkinan attack-nya jadi kecil yang tadinya misalnya tadi ya attack-nya 3,6, kemungkinannya segala macamnya jadi 0,01. Oke, acceptable. Oke lah gitu ya. Yang ini tapi ada juga yang waduh ya. Kita desainnya ya desain pelindungan itu agak susah karena gini ya dari misalnya 3,3 turun jadi 2 masih ada sih. Ya sudahlah ya. Oke lah nggak apa-apa lah. Jadi kita tahu bahwa desain kontrolnya kita itu masih belum efektif tapi udah ada. Nah, nggak apa-apa lah. Nanti kita treatmentnya kita ini kan lain lagi gitu ya. Nah, ini kita lakukan itu untuk menunjukkan bahwa desain kontrol kita tadi reasonably cukup lah, kita sebutnya cukup. Secara cost cukup, secara waktu cukup, secara security jauh berubah. Yang tadinya ini 3 ini jadi high, setelah kita ini kan maka sisanya ini yang high jadi nantinya tinggal 0, yang medium tinggal sisa 1 atau 2, yang low ya mungkin kita bisa filter jadi low tinggal 13 gitu. Nah, misalnya dari ini ya, jadi gini, acceptable nggak? Ya, karena tadi nambah cost-nya ya tambah mungkin 10%, pengerjaannya tambah 2 minggu, tapi ini kan signifikan kan ya. Mungkin kalau nurunin ini lagi ya, yang 2 ini jadi 1, mungkin tambah sebulan lagi, cost-nya nambah lagi,
nggak usah lah gitu ya. Jadi ini bisa diterima gitu. Nah, jadi kalau tadi ketika kita balik lagi ya, jadi ketika kita memodelkan tadi, kalau kita sudah memodelkannya menggabungkan antara aspek teknis dan bisnis, maka kita melakukan sebenarnya yang kita lakukan adalah risk analysis tadi. Jadi desain kontrol kita juga mempertimbangkan ini. Jadi bukan semata-mata ini ya, semuanya kita desainkan karena tadi resources kita juga terbatas. Maka dengan cara begini kita ini membalance juga. Jadi sudah memikirkan aspek bisnisnya juga, gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Hanya problemnya di sini tuh di awal-awal kita sudah melibatkan orang teknis dan orang bisnis. Karena orang teknis bisa menjabarkan attack dan menjabarkan desain kontrolnya secara teknis. Orang bisnis bisa menjabarkan yang itu nggak perlu, yang ini yang perlu, yang ini yang perlu, yang ini perlu, karena secara bisnis ini yang lebih penting daripada itu. Dampaknya terhadap bisnis gitu. Itu ya. Ada lagi, silakan. Ya, jadi kalau nggak ada, mari kita ini kan mulai satu persatu. Oke ya, jempol. Maju-maju ya. Oke, nah sekarang kita bilang kita lihat dari si bukunya Mano ini, kita lihat satu persatu. Yang dia maksud apa sih dia menyarankan ini ya, design principle. Pertama, least privilege ya. Jadi dia selalu bilang gini ya, jadi ini ya, gunakan access right privilege seminimum mungkin. Jadi kalau kita misalnya dari ini contoh kasus ya. Jadi contoh kasus itu adalah send mail dulu. Jadi kalau send mail dulu kalau terima email kan ya, ini send mail dulu ya. Mendingan saya buka ini aja baru aja ya. Bentar ya. Ini saya sendkan dulu. Discard, saya buat ke ini baru. Maksudnya gimana? Ditulis. Jadi ceritanya ini cerita kasus send mail ya. Teksnya mana? Oke, kasus send mail. Nah, dulu, ini SendMail itu adalah program yang program ini namanya MTA ya, Mail Transport atau Transfer Agent. Jadi kalau dulu ini internet ya, internet kita punya mail server. Nah ini SendMail itu mail server. Nah SendMail-nya itu di sini ya, SendMail. Oke, ada orang kirim email saat ke sini, email kirim email. Emailnya ini akan masuk ke user ID Budi, email ke Budi ya. Oke. SendMail terima, ini Budi benar, email akan saya masukkan. Nah, kemudian kan dia ada mailbox ya. Mailboxnya ini ada macam-macam, ada siapa. Nah, salah satunya ada Budi kan ya. Oke. Nah, si SendMail ini nerima email dan dia harus menyisipkan ke mailboxnya si Budi ini ya. Kalau dulu mailbox di sistem Unix ya, maka ini Budi atau siapa lagi di sini, ada Andika atau apa gitu ya. Maka mailbox ini dimiliki oleh user ID Budi. Ownership-nya nih own-nya Budi ya. Own-nya Budi, grupnya apa terserah ya kalau Unix ya, tapi usernya dia Budi. Nah, kalau email ke Budi ini dikirimkan ke SendMail, oh iya benar, maka SendMail harus bisa menuliskan ke user ID Budi. Artinya Pak, jadi SendMail ini harus bisa menuliskan ke mailbox-nya si Budi. Berarti apa? SendMail-nya harus jalan dengan namanya root kan ya. Kalau enggak dia nggak bisa. Atau kalau dibuat satu grup ya bisa juga ya, satu grup. Tapi anyway, dulu dia dijalankan dengan root supaya kalau dia ada email ke Andika gitu misalnya. Maka dia harus bisa nulis juga ke mailbox-nya Andika yang ownership-nya Andika gitu. Salah satu jalannya adalah dengan menggunakan root. Problem kalau SendMail-nya di-attack, jegrek gitu kan ya. Nah, berarti di dalam sistem Unix proses yang jalan tadi yang nulis segala macam proses yang di-attack ini, proses ini akan memiliki user ID root. Yang mana ya root mau ngapa-ngapain juga bisa ngacak-ngacak bukan hanya ke mailbox, tapi dia juga bisa ngacak-ngacak directory lain lagi. Wah, kalau gitu gimana caranya ya gitu. Nah, maka ketika orang mendesain si postfix ya. Postfix, nah dia buat beda lagi nih si postfix ya. Jadi kalau si postfix, nah ini dia, sebentar saya hapus dulu ya. Eraser. Ya, kalau si postfix ya,
maka nah ini kalau postfix beda lagi. Sorry, ya kan ya. Nah, oke, email ke Budi. Nah, mana pen saya? Yang warnanya ini misalnya postfix ya. Nah, maka postfix ini digunakan dengan user ID bukan root. Postfix sendiri aja nih. Dia digunakan dengan user ID postfix yang dia levelnya postfix. Nah, gimana kalau dia ada email mau nulisin ke Budi? Dia nggak punya rights-nya. Nah, maka si MTA ini, si postfix-nya ini MTA, dia nggak bisa nulis ke sini. Maka dia harus minta bantuan satu lagi di mana yang namanya MDA. Nah, MDA-nya ini yang minta bantuan, tolong kamu tuliskan ke Budi. Nah, inilah yang root ya. Dengan kata lain apa? Ini postfix, ini usernya user ID postfix, ini user ID-nya root. Memang masih ada masalah kalau yang MDA-nya kena, ada masalah. Tapi MDA-nya ini di belakang, tidak di depan. Artinya kalau dari kacamata ini ya, kalau dari kacamata attack surface, yang di depan yang kelihatan di internet kan si postfix-nya ini ya, bukan MDA-nya ini ya. Jadi postfix-nya ini yang bisa di-attack habis-habisan sama orang di luar ya postfix-nya ini. Kalau postfix-nya bermasalah dan kena attack, maka apa ya proses-prosesnya itu akan jalan di account postfix. Account postfix nggak bisa nge-remove slash, nggak bisa nge-remove bin, nggak bisa nge-remove mana-mana, bahkan ngelihat etc pun bisa dibuat tidak bisa juga gitu ya. Jadi si postfix-nya ini user ID ya user ID postfix. Nah kalau dia terpaksa harus nulis maka dia ini. Nah, ini adalah apa? Jadi kita membuat ini kalau bisa ini dikecilkan ya. Ininya jadi itu tadi privilege rights-nya itu sekecil mungkin ya. Kalau dia nggak perlu nulis ya jangan pakai root. Nah, problemnya adalah orang-orang kan seringnya. Nah, ini juga sama ya. Dulu database buat aplikasi database MySQL langsung pakai root atau adminnya nggak boleh. Harus create account dulu di situ buatkan usernya itu dikasihkan database atau ini sehingga usernya itu bisa buat create table dan lain sebagainya. Tapi user lain juga nggak bisa. Ya, jadi jangan pakai rootnya, jangan pakai admin gitu ya seperti itu. Ya. Ini contoh-contoh ini yang SA dulu ini kalau nggak salah MS SQL Server ya. Itu selalu orang-orang awalnya pakai SA usernya untuk create tabel segala macam. Sama lah yang kalau kita pakai MySQL atau Postgres segala macam pakai adminnya untuk create gitu ya. Nggak boleh, harus kita create user dulu, usernya itu yang dikasihkan rights untuk akses database, nanti usernya itu boleh create table segala macam. Sama dulu sama web server juga gitu ya. Web server dulunya dia menjalankan dengan root. Kemudian karena web Apache ini sering di-abuse juga, maka sekarang Apache itu menggunakan account user ID www.data gitu ya. Sehingga kalau Apache-nya gagal atau berhasil di take over sama orang, maka proses-prosesnya itu menggunakan proses www.data, bukan root ya, sehingga nggak bisa kemana-mana juga. Ya. Nah, repotnya, jadi kita sudah dari segi aplikasi ya, desain aplikasinya itu kan kita list privilege ya, kalau bisa dari desain ini jangan ini, maka kita mendesainnya demikian ya dari segi desain softwarenya. Kita buat modular ya, jadi modular. Oh, kayak tadi ya dengan postfix kan kita pisahkan MTA-nya dengan MDA-nya kita buat pisahkan ya. Sehingga yang ke depan itu MTA-nya itu ininya kecil ya, rights-nya kecil, yang belakang agak gede gitu. Nah, biasanya kalau yang kayak gini, ini kan kita sudah buat roles-nya gitu kan ya. Nah, ini juga biasanya ini masih dikaitkan dengan konfigurasi. Jadi kita membuat software, ini aplikasi atau software ya. Nah, software ini juga nanti ada konfigurasinya. Konfigurasi misalnya user yang boleh menggunakan ini roles-nya adalah misalnya merchant ya, merchant. Nah, di merchant ini ditambahin account Budi misalnya. Ya, jadi roles-nya bisa Budi lagi. Nah, ini konfigurasi ini yang kadang-kala di luar kendali si pengembangan aplikasi. Jadi softwarenya sudah didesain benar sampai ini dikonfigurasi oleh si adminnya dengan ngaco bisa jadi lagi gitu ya. Jadi memang secara desain sudah list privilege, secara implementasi pas di deployment ini malah jadi ngacak ya karena konfigurasinya seringkali dibuat ngaco juga. Kenapa? Wah, karena susah Pak. Nanti kalau dijalanin tidak dengan root dia error. Udahlah daripada pusing-pusing kasih root aja supaya dia bisa nge-write segala macam gitu ya. Padahal mungkin problemnya di tempat lain gitu ya.
Gitu ya. Jadi least privilege ini salah satu ya. Jadi kalau dalam aplikasi dari segi desainnya, bisa nggak kita desain privilege-nya sekecil mungkin, kalau perlu nobody gitu ya. Ya. Ada pertanyaan tentang aspek yang pertama dulu, prinsip pertama, least privilege ini. Kayaknya gampang dipahami ya. Susah didesainnya tapi gampang dipahami. Oh iya. Paham Pak. Jadi nanti saya harus mendesain, kalau gitu privilege-nya kita bagi-bagi gitu. Oke? Selalu yang ke depan, dia nggak tahu apa-apa, seminim mungkin, taruh di belakang, nanti baru belakang bereksekusi. Ya. Oke, jempol kalau boleh terus. Tanya kalau mau tanya. Ya. Kedua, nah, separation of duty. Nah, separation of duty tadi, ya. Bisa nggak kita pisah-pisahkan fungsionalitasnya, dipisah-pisahkan? Kayak tadi, ketika kita mendesain postfix kan ya, ini kita desain dulu, maka ini MTA terima dari depan gitu ya. Baru nanti kalau ini baru kita lanjutkan ke MDA, nah, baru nanti dia nulis ke mailbox gitu ya. Oke, kita pisah-pisahkan. Jadi kita memisahkan fungsionalitas, kita pisah-pisahkan seperti ini. Sehingga nanti ini ada separation of duty dari si modul-modulnya. Itu satu. Juga separation of duties ini dalam hal roles-nya ya. Roles juga bisa ya, roles-nya. Roles-nya ini nanti ada operator, petugas, segala macam. Nanti dalam aplikasinya berarti akan kita bedakan. Ada user yang sebagai role petugas, ada user sebagai role operator, ada user sebagai role apa-apa ya. Ini juga bisa kita pisah-pisahkan. Dari teknis juga bisa kan kita memisahkan kunci. Misalnya kuncinya kita bagi dua ya. Jadi nanti harus dua orang yang duduk bersama baru bisa membukanya gitu. Nah, ini juga bisa kita pikirkan ya, separation of duty dari roles yang berbeda-beda. Ini dari segi desainnya. Oh iya, bisa nggak ya? Kadang nggak bisa. Oh, nggak bisa Pak, harus jadi satu. Ya sudah lah ya. Tapi kalau bisa kita pisahkan, kita pisahkan. Ada pertanyaan? Kalau nggak, jebol. Kayaknya masih oke juga ya. Teorinya gampang, implementasinya susah. Tapi prinsip-prinsip inilah yang lebih penting pahami dulu ya. Oke ya, jempol ya. Nanti kalau kita ngedesain, oh iya ya, ini kita harus apa. Oke. Berikutnya lagi. Nah, defense in depth. Nah, ini biasanya kita bisa bicarakan bahwa untuk mengaplikasikan security, kita biasanya membuatnya berlayer-layer. Sehingga kalau attack satu tempat gagal, masih bisa tempat lain. Contoh dulu ya, kalau orang bicara tentang aplikasi, katakanlah internet banking gitu ya. Di depannya itu kan kita, ini misalnya internet ya. Internet. Maka kita kasih dulu ke tempat kita kasih firewall dulu. Oke. Firewall sebelum di sini nanti web server. Misalnya. Web server, misalnya server farm, ada berapa web server. Oke. Dari web server, misalnya web server, dia akan mengakses katakanlah application ya. Oke, web server berarti dari firewall ini nanti kita hanya bolongin web server karena ini hanya port 80 dan 443 misalnya. Oke, web server katakanlah mau akses database misalnya ini langsung aja ya. Database berarti ini web servernya kita kasih firewall lagi di sini misalnya. Nah, kita di sini ada misalnya database ya misalnya gitu. Berarti di firewall-nya ini kita hanya membuka lagi port, misalnya ini SQL Server atau apa, firewall-nya di sini dengan port database-nya. Atau kalau nggak gitu juga bisa juga dari web server, di sini nanti ada application-nya dulu, baru application database. Bisa. Jadi misalnya ini app dulu ya, application-nya di application server, beda lagi ya. Jadi sini bertier ya, multi-tier gitu ya. Baru nanti di sini adalah DB server ya. DB server, di belakangnya baru ada disk-nya gitu ya. Nah, misalnya di sini pakai firewall. Loh, kalau di sini enggak, ini dari sisi application servernya ini memang UTP-nya itu langsung nyambung ke UTP sini. Jadi DB server ini nggak bisa diakses dari mana-mana. Jadi kita harus aksesnya harus ke application server sendiri dulu ya, baru kita bisa mengakses ini. Jadi kalau kita mau update ini juga kita harus masuk ke sistem ini dulu, ke application servernya dulu gitu ya. Jadi dengan kata lain kita harus masuk ke sini dulu, baru bisa mengakses ke sini. Gitu. Bisa pakai kaki di belakangnya gitu. Nah, kalau kita mau paranoid bisa seperti itu. Jadi ini kalau kita bilang ya ini berlayar-layar ya.
Artinya apa? Attacker masih bisa, ingat masih. Pertama dia harus take over firewall-nya dulu. 2 dia take over web servernya. 3 take over si firewall-nya ini. 4 dia take over ini. Baru dia take over si ini. Bisa? Ya masih bisa. Tapi kan probabilitasnya kecil ya. Turun gitu. Di sisi lain juga kalau kita mengadmininnya malas banget ya. Pak, kalau mau update software ini gimana? Berarti harus disetkan proxy di sini, update, selesai proxy-nya dimatiin. Ini lagi gitu ya. Ada gitu ya. Nah, jadi kalau ada compromise di satu tempat, misalnya firewall-nya ini compromise. Firewall bisa di-compromise? Bisa. Web server di-compromise? Bisa. Ada kan kasus-kasusnya ya. Ya, paling nggak ini layer-layernya masih bisa gitu ya. Gitu ya. Jadi ini defense in depth ya. Sehingga kelemahan di satu tahap tidak menjadikan total compromise. Kemudian juga bisa lagi ya, misalnya tadi web server gini, di aplikasinya ini kita sudah menyediakan misalnya tadi kita takut SQL injection atau apa, kita membuatnya menjadi stored prosedur atau kita hanya milih dia menggunakan 1 atau 2 atau 3, nggak ada ininya lagi keterangannya 1 ini, 2 ini, 3 ini gitu ya. Jadi ya ini udah kita kunci, dia hanya bisa melakukan 3 fungsi itu, nggak bisa apa-apa lagi gitu. Jadi dynamic query construction nggak bisa gitu ya. Kita buat seperti itu bahwa ini beda-beda. Atau zona security-nya memang kita buat beda-beda. Kita tahu bahwa ini mungkin di depan ini ada daerah gawat ya, demilitarized zone ya, DMZ yang ya ketemu dengan penjahat-penjahat gitu ya. Oh, masih di sini karena ini terbuka ke publik ya meskipun udah ada firewall port 80 dan 43 aja yang dibuka, tapi lagi-lagi ya ini masih menjadi ya ini ya bahan attacking ya, oke. Gitu. Dan ini zona yang beda lagi. Ini zona application, ini zona database, kita bisa buat gitu-gitu juga. Jadi apa? Kayak onion kita peel onion, masih ada lagi onion yang kita peel lagi onion, masih ada onion lagi kita peel, jadi berlapis-lapis. Jadi ini defense in depth tuh maksudnya begitu ya, sampai ke dalam ya. Dan biasanya ini kalau kayak gini-gini tuh biasanya secara teori gini, nanti secara biasanya itu ada hal-hal yang sudah biasa. Misalnya apa? Kita pergi dari rumah, ya. Di pintu, kalau kita masuk rumah ada gerbang dikunci, gerbang digembok, misalnya itu 1. Udah buka gerbang, mau masuk pintu depan dikunci juga, oke, dikunci. Kunci, masuk lagi ke rumah. Kamar kerja kita kunci lagi, kamar kerja kita kunci lagi. Dan kamar kerja ada brankas, ada kuncinya lagi gitu. Jadi berlayar gitu ya. Seperti itulah kira-kira ya. Tentu saja kalau kita mau cepat-cepat ngambil sesuatu di brankas, wah itu kan waduh paspor ketinggalan ada di brankas. Ya itu kita harus membuka semuanya gitu kan ya. Ya. Jadi ini defense in depth itu tadi layered ya. Nah, ini. Ada pertanyaan? Atau next, jebol? Saya Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Ini ya Pak, bagaimana dengan kasus yang kayak gini Pak? Bagaimana suatu perusahaan membeli suatu produk ya Pak? Produk misalnya aplikasi atau firmware yang sudah jadi gitu ya Pak. Nah, itu sudah end of life gitu Pak, update-nya udah nggak ada. Contohnya yang banyak kasus misalnya di Industrial Control System atau ICS, contohnya di SCADA ya Pak. Ya. Ini banyak perusahaan yang masih menggunakan firmware lama dan itu sudah end of life gitu Pak. Bahkan sudah tidak didukung oleh si vendornya itu lagi. Nah, untuk itu lagi untuk pengadaan atau untuk memperbarui kan biaya lagi dan cukup besar itu Pak. Betul. Kayak gitu Pak untuk yang SCADA. Nah, kadang kalau kita attack atau kita lakukan simulasi untuk misalnya menghentikan sebuah produksi dengan mengganggu sebuah PLC-nya gitu ya Pak. Itu kadang masih ada buffer overflow dan itu kalau kita laporkan CVE mereka tidak memproduksi lagi atau memproduksi patch-nya lagi itu Pak. Ya. Nah, salah satu caranya melakukan defense in depth ini dengan membagi layer-layer dan SCADA-nya ini ditaruh di apa namanya di internal atau dipisahkan dengan DMZ. Nah, kalau kayak gitu kasusnya solusinya yang paling tepat defense in depth kayak gini atau kita harus mengganti sebuah produk SCADA yang sangat besar itu? Oh enggak ya oke. Jadi kan kita ada pendekatan teoritis. Teoritisnya harus diganti. Teoritisnya. Iya, tapi itu tidak bisa seketika. Maka dia kan harus merencana juga kan ya. Oh, ini produknya harus di-develop lagi, segala macam itu mungkin butuh waktu 2, 3, 4, 5 tahun kan ya. Dia harus ngadain pengadaan segala macam. Jadi itu prosesnya lama.
Tidak mungkin kita bilang, oh ini langsung nyambungin, oh harus ganti, nggak mungkin. Pernah juga saya nemuin klien juga gitu. Jadi dia saya lupa ya servernya apalah. Pokoknya satu server udah lama sekali ya. Saya lupa servernya Sun atau HPUX atau apa yang udah discontinued. Oke, wah ini servernya bisa dimasukin dengan mudah ya, kita take over dengan mudah. Tapi di atasnya itu ada Oracle-nya. Jadi kalau servernya itu di-upgrade, Oracle-nya harus di-upgrade kan ya. Kalau Oracle-nya harus di-upgrade, ERP-nya juga harus di-upgrade. Jadi dia yang update server yang mungkin hanya $1.000 gitu ya. Berarti harus nge-upgrade Oracle-nya, harus nge-upgrade Oracle-nya itu jadi langsung perubahannya itu jadi 8 miliar. Nggak mungkin gitu kan ya. Jadi kalau kayak gitu gimana? Maka kita juga waktu itu mengusulkan kalau mengganti jaringan juga nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena ini operasional sudah jalan. Jadi nggak bisa seperti itu. Maka kita cari dengan solusi yang saya sebut solusi bedeng atau kita gedek. Ya. Jadi kita tambahin bedeng di depannya, tambahin firewall, yang mana orang nggak ngelihat sebetulnya di belakangnya kayak itu, tetapi di belakangnya sebetulnya masih tetap tidak aman, tapi orang jadi susah. Itu kalau kita lagi bangun rumah kan ya, kalau lagi bangun rumah kan nggak ada pagernya. Kenapa? Karena truk masih bolak-balik dan pagernya kan biasanya terakhir buat. Maka orang pasang bedeng di depannya, ada pakai seng lah, pakai kayu atau apa ya kita pasang di luarnya itu. Kenapa kalau pasang gitu? Karena kalau enggak itu nanti kita taruh semen, taruh kaca, dicuri sama orang kalau enggak kita batasi gitu kan ya. Jadi itu solusinya solusi bedengan karena itu sementara, kita tahu sementara, tetapi cukup lumayan meningkatkan pengamanan. Contoh kasus lagi, dulu saya pas jagain KPU tahun 99. KPU itu web servernya pakai Microsoft, pakai IIS, Internet Information Server gitu kan waktu itu, karena vendornya waktu itu Indosatcom yang menang tender dan dia mengembangkan aplikasi berdasarkan saya lupa ya ActiveX dan lain sebagainya lah pakai gitu. Nah, jalan. Aplikasinya bagus. Baru 2 hari pemilu atau sehari atau 2 hari atau pokoknya gitu ya, pokoknya awal-awal pemilu gitu, si IIS-nya ada security hole. Jadi itu wow, itu kalau sekarang mungkin istilahnya zero day gitu ya. Langsung orang bilang gimana ini gitu kan ya. Nah, kan nggak bisa kita tutup tuh. Nggak bisa kita bilang, oh tutup dulu. Oh, kalau itu kita tutup kan nanti orang-orang bilang, wah ini rekayasa takut kalah. Oh, sehingga webnya ditutup kan itu malah lebih bahaya lagi kan ya. Tapi webnya ini bisa diobok-obok dari jarak jauh. Gimana caranya? Maka waktu itu kita play reverse in depth. Jadi waktu itu ya tadi ya, kita punya satu sistem yang kita tahu di sini insecure system ya. Insecure sistem ya. Kita tahu gimana ya. Biasanya dia langsung kan ya, langsung ke sini. Maka kita kasih di depannya, kita bedeng di sini, kita kasih firewall atau gateway. Nah, sehingga orang yang mau nge-akses ini, dia sebenarnya akses ini dulu, si gateway-nya ini menerjemahkan baru diakses ke sini. Dengan kata lain apa? Ya sebetulnya orang ini nggak bisa langsung akses ke yang insecure ini. Karena kita tahu ini butuh waktu untuk perbaikannya. Jadi dia lewat sini, nah si inilah yang kita bedengnya ini kita tambahin. Kalau ini kurang kuat, nah kita tambahin bedengnya lagi di depan. Misalnya ini menggunakan katakanlah Linux itu. Di depannya ini menggunakan apa firewall beneran ya yang komersial itu oke ya. Jadi bisa juga kayak gini, ini kita sebut namanya defense in depth, sehingga orang-orang tentu saja ini akan menambahkan latency ya, tapi security secara security lebih terkendali lagi. Nah dulu gitu, dulu waktu pemilu 99 itu ini CIS-nya di sini karena dan saya buatnya itu memang terpisah berbeda karena ini Microsoft, maka di sini saya kasih Linux. Sehingga ketika dilihat orang, ini bingung dia. Secara protokol, secara paket, kalau dilihat, oh ini karakternya ini tuh Linux yang di depan ini. Web servernya tuh seolah-olah ya, kan yang dilihat orang kan web servernya Linux. Tapi kalau dilihat dari headernya ini kayaknya headernya ini IIS, gimana ya? IIS nih, tapi jadi waktu itu kita pakai gini. Jadi kita bentuknya gateway gitu ya. Jadi kalau ada request dari sini, request kemudian dibuat lagi, diteruskan ke sini. Tentu saja kita jadi pusing waktu itu ya ada ini juga. Misalnya sebagai contoh, di sini kan udah jelas IP-nya IP berapa ya. Begitu masuk ke sini kalau di dalam ini lognya IP-nya lognya si firewall ini kan. IP-nya si firewall ini ya. Jadi kita kalau gitu kita harus buat logging terpisah sehingga ini bisa kecatat juga yang IP sesungguhnya ini dari mana yang akses ininya. Meskipun aplikasi dari si IIS-nya ini lognya tuh hanya dari si firewall ini IP-nya. Jadi log yang di sini kalau dari urusan dari mana ini nggak masuk akal, jadi nanti harus kita korelasikan login dengan login, kita sambungkan lagi gitu lah ya, korelasikan. Tapi anyway, ini bisa dilakukan.
Sama dengan kalau kita bicara tentang SCADA, OCS, ICS, atau industrial IoT, gitu kan kita banyak sensor-sensor ya. Ini PLC kan PLC itu nggak ada security-nya karena zaman dulu kan nggak ada ya. Dia pakai DOS, pakai Delphi, pakai apapun gitu ya. Nah, lagi-lagi dia nggak mau minta datanya. Tapi ini PLC kalau diserang hancur-hancuran. Nah, kalau saya usulkan nggak pakai gitu. Maka di sini kita buatkan gateway gitu ya. Gateway-nya ini yang ngumpulin ini semuanya dari PLC ngumpulin data ke sini. Nah, baru dari sinilah yang sana. Maka si gateway ini karena dia kita pasangin Raspberry Pi atau atau Linux atau apapun ya, yang mana kita bisa hardening ini, kita bisa securekan di sini sehingga kalau di attack ya inilah yang kita securekan. Yang ini memang sorry itu saya nggak ada security-nya. Tapi ya itu kalau dari sisi network maka dia terlindungi. Dari sisi fisikal, kalau orangnya nih datangnya ke fisikal ke sini, ya tetap nggak bisa di ini, karena memang ini unsecure ya. Tapi attackernya harus berada physically di kantor tersebut atau di tempat tersebut. Yaitu ceritanya lain lagi, berarti orang dalam kan ya. Berarti, tetapi dengan tadi ini dengan cara begini lebih mudah. Nah makanya orang ada yang bilang, ini kalau gitu ini edge ya, edge computing, ya bolehlah kasih nama apapun gitu ya. Sehingga yang dilihat tuh nanti si gateway ini kalau dari pusat gitu ya. Sensor ini store data ke sini, ini store data ke pusat. Gitu. Oke, semoga menjawab. Ya. Kan karena kita nggak bisa ya, ya kalau secara teoritis kan kalau kita kampusan ya harus ganti, kalau secara realistis nggak make sense untuk semuanya harus mengganti produk-produk ini sekarang. Kita kasih tahu, Pak, ini nanti diganti ya, 3 tahun lagi buatlah proposal untuk ganti ini satu-satu. Nah, dulu kita juga gitu, kita tahu bahwa pemilu juga kan nanti selesai ya sudahlah, itu nggak usah kita apa-apain lagi. Web servernya in the future kita buatkan statik aja. Kalau udah selesai pemilunya kita buat statikan, kita buat dulu sampai di archive itu dimasukin dalam CD-ROM hasilnya gitu. Jadi ya udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Begitu? Baik, Pak. Ya. Jadi ada solusi ya, solusinya lumayan lah. Jadi nggak teoritis, bisa. Ada pertanyaan lagi sebelum kita next? Kalau nggak ada jempol. Ayo, ada pertanyaan atau jempol? Pilihannya nanya atau jempol? Jempol ya. Oke. Defense dev udah. Nah ini barunya lagi nih. Fail secure. Nah, ini agak susah nih ya. Biasanya kalau orang tidak dengan kacamata security, kalau fail ya sudah fail gitu aja. Nah, berarti kita dari hal pengembangan aplikasi, dari desainnya, kita harus kalau gagal masuk ke zona secure. Ini jadi fail secure. Contohnya apa? Contohnya kalau di kereta api itu ya, kalau ada kerusakan atau apa, itu signalingnya langsung kereta api itu nggak boleh jalan. Signalingnya itu nggak boleh jalan. Jadi jegrek gitu, nggak bisa. Misalnya ada yang di signaling ada yang putus atau apa, atau sinyalnya nggak ada listriknya atau apa tuh. Jadi kalau fail, kalau ada listrik mati itu kereta api nggak boleh jalan. Jadi antara stasiun-stasiun itu berhenti. Nah dulu begitu, dulu kerjaannya nih salah satu kerjaan bapak saya juga mengevaluasi ini. Jadi kalau yang benar itu kalau itu mati ya udah, nanti ada orang jalan di jalurnya itu. Meriksa mana yang itu sampai ngubungin stasiun selanjutnya tadi di tempat yang menunggu tadi, oke kamu boleh jalan. Jadi kalau fail dia masuk ke zona secure. Atau kalau gerbang ya itu kalau fail kunci atau gimana itu. Nah, sekarang kalau kita bicara data center. Data center itu kalau di dalam machine room itu ya. Kalau fail itu sebetulnya dari dalam orang itu boleh lari keluar. Jadi pintunya itu harus bisa dibuka dari dalam. Meskipun pintunya itu ada electric lock-nya segala macam ya. Tapi kalau fail, orang masih bisa keluar dan selamat. Kalau kebakaran, orang masih bisa keluar, physical dari dalam keluar bisa. Ya. Kalau dari luar ke dalam nggak bisa. Ya. Jadi itu fail secure. Bayangkan ya. Nah, kalau gagal login berapa kali, misalnya account dikunci. Itu kan fail secure, dikunci. Nah, ini fail secure juga ini seringkali orang-orang salah. Kalau salah, orang mengungkapkan rahasia atau kesalahan itu secara verbose. Nah, itu berarti fail unsecure. Misalnya error /images cannot open this file atau file not found /images/
testing / apa. Wah, berarti kita tahu berarti ada directory itu ya. Meskipun directory-nya belum tentu bisa diakses dari luar, tapi orang jadi tahu, oh ini ya nggak bisa gini. Jadi kalau error nggak boleh tidak aman. Nah itu jadi susah. Problemnya nih kalau seperti ini kan ngunci masuk ke zona secure, jadi dia kan tidak bisa berfungsi. Ya ini menjadi denial of service. Kita sendiri nggak bisa akses. Jadi point of failure malah. Jadi orang-orang membuatnya menjadi ini yang dilakukan orang-orang. Saya mah udah nggak bisa ngambil data, udah nggak bisa ngubah-ngubah. Yang penting kamu susah aja. Jadi dibuat fail ya, supaya disecure, dikunci. Ini jadi hati-hati dari segi desainnya. Nah ini dulu ya. Saya nggak tahu sekarang benar atau enggak ya. Jadi dulu rekening bank itu yang internet banking, rekening bank itu urut nomornya. Rekening bank itu ya. Jadi kalau misalnya ditanya nomor, jadi antara user ID dan nomor rekening bank itu sama dulu. Ya, jadi misalnya ada orang misalnya internet bankingnya, misalnya user ID-nya gitu ya. Nah itu sebenarnya nomor rekening bank, password gitu ya. Ini sama dengan nomor rekening. Nah, rekening. Maka yang kami lakukan adalah waktu itu ada satu bank minta tolong diiniin. Ya udah, kita lihat, bank itu lagi mengumumkan pemenang yang mendapatkan hadiah umroh gitu. Ada 20 orang mendapatkan hadiah umroh. Nomor nggak disebut namanya. Nomor rekeningnya adalah ini nomor 1, nomor 2 ini. Udah. Kalau gitu tuh kita masukin di sini, kita masukkan 3 kali kan ya. Terus kan dia nggak bisa login. Jadi rekening-rekening ini diblokir. Berarti dari segi desain kita nggak boleh mendesainkan langsung nomor rekening. Berarti harus user ID. Nah, jadi ada nomor rekening di sini sama user ID nggak ada hubungan atau jauh hubungan sehingga orang nggak tahu. Given sebuah nomor rekening, kita tidak bisa menebak user ID-nya. Jadi sehingga kalau orang mengumumkan nomor rekening aman. Oke. Pemenang nomor rekening ini nomor rekening aman gitu. Karena kita nggak tahu ini user ID passwordnya. Nah, ya. Sekarang ada lagi nih kalau di sini misalnya verifikasinya kita pakai nomor handphone misalnya. Nomor handphone, akunnya, buat alamat email. Kalau alamat email kan kadang-kadang masih bisa di ini ya, masih variasinya masih banyak ya. Tapi kalau kita bisa bilang, saya lupa password gitu, mau reset password, I want to reset password gitu. Terus dia tanya nih, mau alamat email atau nomor handphone gitu. Nah kita enumerate aja nomor handphonenya 0811 berapa kan gitu ya. Terus kita kasih reset password, reset, ceklek. Nah dulu ada banyak aplikasi yang dia ngeriset sebelum dia nerima konfirmasi. Kan harusnya yang benar ya. Kalau kayak gini alamat email atau nomor handphone, ini dia ngirim dulu pesan ya. Kirim pesan dulu, kirim pesan ya ke nomor handphone atau alamat email. Kalau di sana diklik, baru di reset passwordnya ya. Kan berarti benar ya orangnya ini. Oh ya berarti dia punya akses terhadap ininya kan. Kalau ada orang lain masukin nomor handphone kita atau alamat kita atau akun apa, ini akan Anda bilang, Anda ingin ngirim pesan mau di reset nggak? Kalau Anda bukan Anda ignore aja. Password kita nggak di reset gitu. Jadi ini yang agak susah tuh adalah kalau kita mendesain sistem maka kita tidak boleh membuat sesuatu account atau apa yang gampang di-enumerate gitu ya. Karena akan di-reset. Dan flow untuk melakukan reset atau apa-apa itu harus kita desain supaya tidak jadi denial of service, supaya tidak jadi customer kita itu keblokir semua gitu. Jadi fail secure, tapi jangan sampai kita dulu saya juga pernah nih, ini orang udah berapa kali pasti saya nggak tahu ya kejadian-kejadian. Dulu saya pernah membuat script. Nah, kalau membuat script ngeset firewall di sisi remote, nah itu harus hati-hati. Karena saya juga pernah ngeriset firewall, saya ubah ini ya rules-nya firewall-nya gitu. Ternyata saya keblokir sendiri. Nggak bisa ngakses ke server di sana karena firewall-nya saya ubah sehingga saya nggak bisa masuk sendiri. Yang kayak gitu tuh selalu susah. Berarti saya harus ada bukan fail secure ya, tapi malah fail ada backdoor. Jadi kita bingung juga ya, gimana ya supaya ada fail secure, tapi fail backdoor-nya itu supaya jangan kelihatan atau jangan ini ya. Nah itu yang jadi bingung ya. Jadi itu
Di satu sisi supaya tidak jadi DOS, tapi di satu sisi lain kita harus file secure. Ya, yang utamanya file secure dulu. Ya. Ada pertanyaan? Ini susah nih, agak susah. Teorinya gampang, tapi implementasinya harus mikir nih. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, jempol. Jempol, ayo, mana jempol atau pertanyaan? Jempol ya. Oke, nah sekarang ini adalah gini. Nah ini bilang, economy of mechanism. Jadi ini ada banyak kan ya tadi. Sebentar. Nah, ini kan ya. Sekarang kita baru sampai ini ya, complete economy of mechanism ya, bersama sini ya. Oke, maksudnya apa sih? Nah, ini adalah gini. Kalau kita desainnya sangat kompleks, the more likely there are vulnerabilities ya. Jadi kita harus membuatnya menjadi sederhana. Fungsi dan pengamanan yang tidak butuhkan atau berlebihan sebaiknya dihindari. Ya kita jangan membuatnya menjadi too kompleks segala macam ya. Jadi ini ya, ini terkait dengan security versus usability gitu. Jadi kalau kita membuatnya menjadi kompleks, password harus 20 karakter, diubah setiap minggu, segala macam gitu ya. Udah yakin itulah, passwordnya itu disimpan di file nanti supaya orang bisa copy and paste atau ditulis di layar atau di apa gitu ya. Udah pastilah, karena nggak mungkin. Karena dia ini membuatnya menjadi too kompleks, too difficult segala macam ya. Jadi ini yang buat jadi kalau bisa sesederhana mungkin. Ya, jadi desain tuh harus sederhana. Nah, untuk memikirkan yang sederhana itu butuh waktu. Biasanya simplicity zen ya, kemudahan ini justru malah lebih butuh waktu ya. Jadi kalau orang mendesain buttonnya hanya 2 gitu, itu susah banget. Kalau buttonnya 17 gampang ya, kan jadi 2 gimana ya? Kayak user interface-nya Apple kan dia memang dibuat supaya sederhana ya. Ya buttonnya cuma 2 aja atau 1, mouse-nya itu kan cuma 1. Gimana caranya ya button 1? Jadi gimana caranya ya? Nah, ini yang orang, kalau orang dibuat susah, dia akan membypass. Nanti itu dibahasnya di sini. Jadi ini intinya, sederhana mungkin. Nah, sekarang bagaimana memberikan insentif untuk melakukan refactoring, membuatnya menjadi sederhana. Karena kan kalau orang buat ya, misalnya ada orang membuat satu program, membuat satu function, dia buat 100 baris. Udah selesai. Good. Dia ngerjain yang lain lagi. Tidak ada insentif untuk membuatnya ini, jangan-jangan 100 baris ini ternyata bisa sederhanakan, ternyata bisa 20 baris, bisa sebetulnya gitu ya. Bukan dengan cara membuatnya menjadi complicated juga ya, jadi nggak kebaca, nggak readable, bukan begitu maksudnya. Tapi kodenya, itu jangan digeser 3 kali aja, digeser left itu kan dikali 2. Kalau mau dikali 2 lagi ya shift left 2 kali aja selesai kan. Iya benar ya, berarti itu elegan juga ya. Berarti dengan gitu aja selesai misalnya gitu. Iya ya. Jadi nggak usah dipangkat ini segala macam gitu-gitu. Iya benar. Nah, untuk melakukan ini ya, menyederhanakan ke sini gitu ya, itu tidak ada insentif. Maka kita akan we are left with ini ya, banyak kode-kode yang ya kompleks lah ya. Makanya kalau orang bilang refactoring itu bagus ya karena kita memikirkan tapi memikirkannya bukan hanya dalam hal functionality-nya itu, tapi menyederhanakan juga codingannya, sistemnya gitu ya. Jadi ya itulah ya yang kalau orang refactoring ada efeknya ke security ada. Oke ya. Nah, ini yang sering terjadi sekarang, complete mediation. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita harus menguji itu di beberapa tempat. Jadi complete mediation itu jadi sebetulnya dia di setiap di setiap saat, di setiap fase itu harus diuji. Ya. Misalnya kalau kita membuat aplikasi ya, aplikasi itu yang sering gini ya. Ini aplikasi sekarang ini front end, ya. Ini adalah back end. Ya, jadi front end, ini ada user pakai front end, back end. Nah, user mikir, saya ngasih form, dimasukin formnya, usernya siapa? Budi. Ininya apa? Raharjo. Karena kita gini-gini, dia hanya bisa milih Budi Raharjo. Dia kirim ya. URL-nya nanti misalnya user equal Budi, segala macam gitu-gitu ya. Backend. Backend bilang, ini usernya udah diverifikasi lah sama si front end gitu ya. Tapi dia nggak sadar bahwa di tengah jalan ini kan kita bisa nge-tap dengan menggunakan proxy ya.
Kita tap aja dengan menggunakan proxy attacker di sini, kita ganti-ganti di tengah. Oke, user yang maksudnya Budi, di tengah jalan user kita ganti jadi Rahar. Maka si backend-nya akan proses sebagai Rahar. Atau user Budi tapi dia Rose, kita ganti menjadi merchant gitu ya. Maka Budi jadi merchant gitu ya. Gitu ya. Nah, yang ini seringkali terjadi gitu ya. Pertama kali misalnya flow-nya pertama kali login dulu ya. Misalnya dari segi bisnis logiknya, dia login dulu, masukin user ID, password, oke. Login, password. Oke, berarti sudah beres, maka di sini misalnya valid user sama dengan Budi gitu ya. Karena sudah diverifikasi berapa kali gitu ya. Oke, berarti nanti di sininya bukan user tapi namanya valid user ya. Pakai gitu. Nah, begitu dia lagi nerima lagi, saya ganti aja. Valid user sama dengan user 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Misalnya pakai angka gitu. Dia bilang, kan udah divalid tadi usernya. Berarti usernya 1, 2, 3, 4, 5 ini udah benar. Gitu. Nah, berarti nggak bisa begitu. Berarti setiap saat saya harus cek lagi. User ID 1, 2, 3, 4, 5 tadi cookies-nya berapa? IP-nya berapa? Dicek lagi. Oke, balik lagi. Setiap lagi request berikutnya user ID 1, 2, 3, 4, 5 tadi IP-nya berapa gitu ya. Jadi bolak-balik. Jadi bolak-balik terus ya. Nah, ini jadi terus ya. Nah, inilah yang kadang-kadang orang jorok ya sekarang. Karena apa? Karena kan udah diperiksa Pak tadi di depan. Iya sih udah diperiksa di depan. Tapi diperiksanya itu ya sekali gitu ya. Jadi ini jadi harus berkali-kali. Jadi access request harus diuji setiap saat. Malesin juga Pak. Ya kan kalau kita buat programming ya begitulah ya. Kan codingnya dia nambah waktu ya. Ya karena kita harus ngecek lagi di belakang ya. Jadi kita tidak boleh bergantung hanya kepada client size, cookie base, caching, authentication, credential. Ini karena ini banyak attack-attacknya gitu. Ya. Contoh lagi tuh kalau ini orang-orang ya. Kalau orang dikasih instruksi, jangan tekan tombol lebih dari sekali ini. Kalau kenapa gitu? Karena Pak kalau ditekan lagi sekali dia ngirim data, tekan lagi dia ngirim data, tekan lagi ngirim data berkali-kali. Prosesnya lama ya, belum balik lagi ke sini udah kesan lagi. Jadi ada proses tekan, submit ya. Teng, lagi proses-proses ini sebelum datanya balik lagi. User ini lama banget, tekan lagi submit gitu ya. Tekan submit lagi gitu ya. Jadi kita harus ngecek lagi dibilang, sebentar. Ini yang di-submit ini tuh tadi udah di-submit belum? Berarti berarti harus ngecek lagi ya. Jadi lebih rumit lagi ya logiknya gitu. Jadi ini dengan kata lain adalah bahwa kita harus menguji access request berkali-kali. Nah, inilah yang mau saya ceritakan sekarang. Ada pertanyaan dulu nggak? Sebentar. Ini saya kok agak menghang sedikit. Oke, ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, jempol. Oke, bisa terus ya. Oke. Masih ya? Masih oke ya? Gambarnya masih tetap benar ya? Oke. Sekarang kita bicara tentang open design. Nah, ini dia. Ada orang-orang yang merahasiakan desain. Oh, jangan ya. Kita bedakan antara kerahasiaan itu dengan desain pengamanan. Bahwa kalau cara kita mengamankannya itu bocor, tetap aman. Contoh, kalau dalam kriptografi itu ada algoritmanya. Misalnya kita pakai algoritmanya AES. Oh, dia tahu algoritmanya AES 256 misalnya. Tapi kalau dia nggak tahu kuncinya, ya dia nggak apa-apa juga. Bahwa implementasi kita menggunakan enkripsi dengan menggunakan AES itu boleh-boleh aja. Ada juga orang ini enkripsinya menggunakan apa? Oh, rahasia itu Pak. Kalau saya kayak gitu-gitu, itu kita sebutnya namanya security through obscurity itu. Ya, jadi ditipu-tipu gitu. Nah, ini sangat tidak baik ya. Jadi desain pengamanan kalau dalam contoh kriptografi itu algoritmanya dapat direview tanpa merisikokan kerahasiaan. Orang tahu algoritma ini kan terbuka sebenarnya. RSA algoritmanya terbuka, AES juga terbuka. Jadi orang bisa tahu bahwa saya menggunakan AES, tingkat keamanan nih kita tahu tingkat AES seperti apa, RSA seperti apa. Tapi keamanannya bukan dalam kerahasiaan algoritmanya, tetapi kerahasiaan dari kuncinya. Ya.
Jadi kalau kita tingkat kerahasiaan software bergantung kepada desainnya, ini sangat jelek gitu ya. Tentu saja kita tidak mengumbar desain kita, gitu ya. Tidak cerita orang desain kita kayak gini-gini, ngapain juga ya. Jadi desainnya tetap jadi rahasia. Tetapi kalau itu pun bocor, tidak menjadi sumber malapetaka gitu. Ya. Dan kalau misalnya ada pihak ketiga yang ingin melihat desain kita, ya, maka itu bisa direview. Misalnya, kita buat aplikasi fintech segala macam, desainnya ingin direview oleh OJK misalnya. Mangga OJK silahkan review desain kita. Toh yang menjadi ininya itu bukan dari kerahasiaannya atau keamanannya itu bukan dari kerahasiaan desainnya, tapi kerahasiaan kuncinya. Kuncinya ada di saya dan misalnya kunci ada di admin dan juga ada di user. Kalau admin dan user tidak duduk bersamaan, dia tidak bisa buka. Ya, desainnya sudah bisa kelihatan ya, dan situ tidak masalah. Jadi, nah juga kalau seringkali orang-orang merahasiakan itu karena apa? Karena dia juga melakukan hard coding. Wah, ini desainnya rahasia. Kenapa? Ini kayaknya dia cenderung ada hard coded di dalam situnya gitu ya. Jadi jadi hard coding ini sangat berbahaya ya dalam hal desain. Jadi nggak boleh. Karena jadi ketahuan passwordnya seperti itu atau dia ngasih ini seperti apa, maka ini biasanya kita taruh di dalam konfigurasi ya. Jadi misalnya, dia ngakses server targetnya apa? Ya server targetnya di mana? Ya, nanti dalam konfigurasi file kita bisa lihat target API adalah ini ya, target API, API-nya sekian gitu. Dalam desainnya ya nanti dia akan meng-hit target API gini-gini, akan bahkan gini-gini, harus di-challenge dengan password, ini segala macam. Ya tetap desainnya seperti ini. Bahwa ini nanti target API IP-nya berapa segala macam itu tidak diceritakan kepada publik, tidak harus ya, tapi dari segi desainnya seperti ini. Ya udah. Gitu ya. Jadi open design is a good idea ya. Jadi kalau orang untuk militer memang kasus khusus. Militer itu desainnya juga tidak perlu diumbar-umbar. Bahkan kalau desainnya bocor, meskipun tidak membuat malapetaka, itu kebocoran desainnya pun harus dituntut gitu. Kalau militer. Oke. Nah ini ada satu hal nih yang saya masih belum srek gitu ya. Ini gini, mekanisme atau kalau kita sebut function lah ya, function atau model atau aplikasi atau utility yang sama tidak boleh digunakan untuk orang-orang yang otoritasnya beda. Misalnya kita punya punya satu function atau atau modul yang kita gunakan sama, misalnya kita buat namanya open folder atau open file atau apa gitu ya. Nah, ini bisa dipakai oleh user ID yang sifatnya pengguna biasa, itu user biasa. Ini juga bisa digunakan oleh admin ya, dengan tingkat yang admin. Nah, biasanya kalau roles-nya berbeda ya, maka lebih baik ini kita buatkan dua aplikasi yang beda. Aplikasinya sama, fungsinya dua aplikasi yang beda. Contoh ada aplikasi untuk memanage website katakanlah ya. Aplikasi untuk mengupdate konten dan aplikasi untuk mengupdate macam-macam konfigurasinya. Nah, konten misalnya kita kasih konten creator. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya ini gitu ya. Ini ada fitur-fitur ini segala macam. Ini modulnya ada modul A, B, C gitu ya, misalnya A, B, C. Ada admin. Selain itu dia juga ada B, D, E, F segala macam. Ini kan B-nya sama gitu ya. Nah, modul yang sama ini biasanya kalau gitu fungsi yang sana atau aplikasi yang sama digunakan di tempat. Nggak boleh. Ini buatin aplikasinya B, ini buat juga aplikasinya B. Jadi ini ya jadi 2 kali, Pak. Iya, 2 kali aja gitu. Karena seringkali otoritas untuk aplikasi yang dijalankan dengan otoritas yang berbeda ini tiba-tiba ini menggunakan aplikasinya ini B, tapi tiba-tiba levelnya jadi admin, jadi bocor kemana-mana. Jadi ini memang harus dikotak-kotakan gitu. Jadi kalau ini ya kita seolah-olah codingnya apa? Di copy paste saja lah codingannya yang dibuatin di sini juga gitu ya. Jadi ini adalah aplikasi untuk user, ini aplikasi untuk admin. Nah, kita biasanya kalau dari segitu tuh selalu begitu. Kalau admin itu nggak boleh pakai aplikasi yang sama di user. Kayak WordPress-nya sama nggak? Nggak boleh. WordPress-nya sama. Yang itu WordPress user, ini juga WordPress lagi misalnya, tapi untuk mengelola di back-end-nya lagi gitu ya. Beda lagi nih aplikasi IP-nya beda, tempatnya beda, aplikasinya beda memang gitu. Meskipun sama-sama based on WordPress misalnya gitu. Ya, jadi bedain aja. Ya, karena ini. Nah, ini in reality jadi susah ya. Jadi kita manage 2 sistem yang berbeda. Satu untuk
min 1 untuk user. Dicapai ini, tapi ini kalau dari kacamata security gini. Tapi dari kacamata manageability, practicability ini agak susah ya, karena jadi kita manage 2 sistem. Nah, ini ya. Ini yang psychological acceptability tadi di dalam tadi kan udah ditanyakan juga ya tadi. Pak, gimana tuh? Iya sebetulnya gini ya. Penerapan pengamanan itu diusahakan tidak menyulitkan pengguna atau bohir ya, yang pemilik itu juga tidak lebih mahal. Ya. Contohnya nih kalau user dulu, misalnya tadi password harus kompleks dan sering diubah. Ini susah. Pak, password saya aja ada 15, Pak. Kompleksnya misalnya, Pak, harus 15 karakter, harus sering diubah. Maka pengguna akan menuliskannya di kertas atau menggunakan password manager yang mana, nah ini dia. Mari kita pikirkan reasonable enggak gitu. Ya, jadi ini yang memang jadi susah ya. Contoh lagi, jadi penerapan keamanan ini harus mudah digunakan, tidak mengubah accessibility, transparan terhadap pengguna. Nah, jadi yang sama tuh ya, kalau misalnya pengguna ya, misalnya pengguna gini, kalau kalian makan harus log out semua aplikasi. Nah, itu kadang-kadang pengguna nggak mau. Waduh, Pak, nanti saya kalau log out aplikasi, web browser saya itu udah ada tab-tabnya tadi kan, udah males lagi, Pak, buka tab-tabnya lagi, karena gini-gini. Bisa nggak ya? Oh ya, kalau gitu nggak usah lah ya. Pasangin screen lock, bolehlah screen lock. Oke, di screen lock, sehingga kalau orang tidak bisa lakukan itu, nggak bisa buka. Tapi orang kalau pergi meninggalkan, maka screen-nya jadi clean karena nggak ada apa-apa. Jadi mesti clean screen, clean dash porsi masih bisa diterapkan, tapi tadi masih membuat nyaman dari user karena masih mudah digunakan karena user hanya sekedar lock screen gitu. Oke, dapat terima. Hal yang sama juga misalnya ini yang susah nih. Kalau di beberapa tempat ternyata desktopnya user itu tidak boleh ada administrator. Beberapa tempat gitu. Jadi report. Kenapa? Karena kalau user nyolok MP3 playernya nggak bisa jalan. Nyolok printer baru nggak bisa jalan. Nyolok nggak bisa jalan. Jadi dia nggak bisa akses. Tapi, nah ini dia. Itu diwajibkan, Pak. Nah, ini gimana ya? Jadi, enggak. Kalau Anda kan kerjanya butuhnya apa? Saya butuh printer. Ya kalau gitu printer saya setupkan. Gitu kan ya. Sehingga dia bisa akses printer, tetapi dia printernya aman, administratornya tetap dipegang oleh admin. Bukan oleh dia. Kenapa demikian? Nah, kita harus jelaskan kepada pengguna. Jadi transparan bukan karena admin sok-sokan, wah pengen berkuasa, enggak. Ya, karena kalau nanti bapak atau ibu mempunyai admin, nanti ngubah routing table bisa kacau balau, Pak. Nah, harus jelaskan. Jadi ini yang tadi ya, dari segi user harus bisa menerima bahwa dia harus mengamankan datanya, ya, tapi tidak bikin susah kehidupan dia. Ya kadang-kadang tambah susah tadi. Pak, saya kalau mau masuk ke depan komputer, saya pengen duduk langsung bisa kerja, Pak. Ini harus login ini dulu, harus login dulu ke LDAP, segala macam ini. Ya, mohon maaf, ya screen lock Anda harus login ke LDAP, tapi begitu Anda buka LDAP, Anda balik lagi layarnya. Misalnya gitu kan. Oh iya, oke. Ada pertanyaan? Satu lagi ya. Satu lagi habis itu kita buka pertanyaan. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah leveraging existing components. Maksudnya kalau sudah ada komponen modul security yang sudah ada, jangan buat sendiri. Algoritma kriptografi jangan buat sendiri. Gunakan yang sudah aman. Ya. Jadi misalnya AES, private key cryptography, saya buat sendiri, saya punya ide yang segala macam, nggak boleh. Udah pakai yang udah ada aja daripada pusing-pusing. Kita punya problem yang lain. Kita pakai RSA aja, pakai ini ya sudahlah. Jadi itu gitu ya. Atau library juga kita gunakan yang sudah ada aja, yang sudah banyak digunakan itu kita pakai itu aja. Jadi, nah ini kalau orang hardware itu lebih mudah diterima karena orang hardware tuh nggak ada orang yang hardware buat, saya buat prosesornya, saya buat dari NAND gate lagi, itu nggak ada gitu ya. Karena NAND gate-nya bisa gini ya. Jadi dia menggunakan modul yang sudah ada itu karena akan sulit lagi buat modul-modul yang awalnya gitu. Saya pakai SQ8266 karena udah ada yang buat aja daripada saya buat lagi gitu. Kalau software karena ada kemungkinan kita bisa buat lagi, sortingnya saya buat sendirilah gitu. Kan udah ada sorting, saya lebih suka yang kayak gini, saya pengen buat sendiri lagi ya, punya fitur ini gini. Nah itu kalau bisa jangan lah ya, jadi do not reinvent the wheel, jadi leveraging on existing components itu istilahnya gitu.
Jadi yang sudah terbukti, sudah diuji lama, sudah dites security orang banyak, gitu ya, daripada kita kerjakan sendiri. Gitu ya. Nah, inilah yang diusulkan oleh si ini ya. Dalam bukunya ini. Jadi poin-poinnya itu. Nah, ada contohnya lebih detail-detail dalam bukunya ini, contohnya lebih detail itu ya. Nah, kalau Anda mau mempelajarinya bisa dari buku itu. Nah, setelah ini yang belakangnya ini nanti inilah ya, kalau ini usulan dari saya yang tadi ya, confidentiality design, ini nanti bisa dibaca sendiri lah ya. Nah, ini hal-hal misalnya kalau kriptografi itu gimana sih panjang kuncinya yang terbaik, kita pakai asimetrik atau asimetrik itu apa gitu ya. Nanti juga kalau pemilihan kunci gimana, kalau panjangnya itu karena nanti terkait dengan kompleksitinya gitu ya. Jadi big O-nya gitu ya. Nah, terus gimana caranya kalau asimetrik berapa, hash berapa. Nah, kita biasanya di dalam institusi itu ada standarnya gitu. Demikian pula dengan integrity design, kita pakai apa gitu ya. Sama juga dengan availability ya. Jadi ini itu hanya ada beberapa hal yang usulan saya. Tapi kalau yang tadi yang awal-awalnya tadi adalah usulan dari si Mano. Silakan pertanyaan sebelum kita sudahi. Kalau ada pertanyaan, nanti slide akan saya bagikan via program. Izin Pak, cuma